sel hewan. Dari kedua gambar ini dapat kita lihat dengan jelas adanya perbedaan antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan hanya memiliki membran sel. Dinding sel pada tumbuhan ini memiliki kemampuan untuk menjadikan batang tumbuhan kaku, serta berperan penting dalam memberikan perlindungan dari serangan patogen serta mikroorganisme yang berbahaya. Ada dua organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan, yaitu dinding sel dan plastida. Organel sel yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel ini terbuat dari lignin, hemiselulosa, selulosa, dan pektin. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan juga berfungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dari dalam sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair dari dalam sel yang berfungsi sebagai tempat organel-organel penting. Sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting untuk metabolisme sel seperti enzim, protein, dan lemak. Yang ketiga adalah nukleus. Nukleus merupakan bagian inti dari sel. Fungsi utama dari nukleus adalah untuk menjaga integritas genetik dan juga untuk mengontrol aktivitas sel. Yang keempat ada mitokondria. Mitokondria disebut juga sebagai pabrik energi. Fungsi utama dari mitokondria adalah menghasilkan energi ketika metabolisme sel. Yang kelima adalah plastida. Plastida merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis tumbuhan. Plastida dibagi menjadi dua. Ada plastida yang mengandung pigmen hijau disebut sebagai kloroplas, dan plastida yang mengandung pigmen selain hijau disebut sebagai kromoplas. Yang keenam adalah ribosom. Ribosom merupakan salah satu dari tempat sintesis protein. Fungsi dari ribosom adalah menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Yang ketujuh adalah badan Golgi. Fungsi utama dari badan Golgi adalah untuk sekresi sel. Fungsinya adalah untuk membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Yang kedelapan adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat di dalam sel. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk melakukan detoksifikasi, dan retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Dan yang kesembilan adalah vakuola. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Fungsi dari vakuola adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti protein, kalium, glukosa, serta sebagai tempat menimbun sisa dari metabolisme.